Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melakukan tes dan skenario, yaitu skenario yang pertama. Nah, pada skenario pertama ini kita akan mendaftarkan pasien, membuat appointment, lalu membuat resep, dan juga membayar resep tersebut. Nah, pertama-tama kita perlu membuat user-usernya terlebih dahulu. Oh ya, di sini skenario yang dipakai adalah seorang pasien bernama Bu ingin membuat appointment dengan dokter Inge untuk melakukan medical check-up. Untuk itu, kita perlu membuat user dulu. Di sini kita akan login sebagai admin. Nah, di sini saya sudah membuatnya sebelumnya, ada Inge. Di sini Inge adalah dengan emailnya adalah dokter@mkindo.com. Lalu, akses right-nya adalah medical group. Di sini kita paling bawah ada medical group, dokter, dan juga lab manager. Lalu dia juga akan memegang accounting, invoicing, accounting, billing. Nah, kemudian kita lanjut ke Maudi, resepsionis. Di sini Maudi mempunyai email adalah receptionist@mkindo.com. Kemudian dia mempunyai akses right-nya adalah medical group, dokter, dan juga resepsionis. Dokter ini akan berguna untuk membuat appointment-nya. Oke, kemudian kita akan lanjut mendaftarkan Inge menjadi physician-nya. Kita akan menggunakan menu hospital management, lalu ke bagian configuration, ke bagian physicians. Nah, di sini jika menu ini tidak muncul, Anda perlu untuk menyalakan developer mode terlebih dahulu. Oke, setelah itu, kita bisa langsung, di sini saya sudah mendaftarkan sebelumnya, tapi kita ulang lagi. Di sini Anda bisa menekan tombol create, lalu kita pilih physician-nya adalah Inge. Lalu tinggal ID-nya kalau mau diisi juga boleh, nah tapi saya akan mengosongkan saja, kemudian klik save. Hasilnya akan menjadi seperti yang udah saya buat sebelumnya, yaitu seperti ini. Oke, setelah buat physician, kita akan membuat produk yang namanya adalah medical check-up. Kita akan masuk ke bagian purchase, lalu kita ke bagian produk. Di sini kita produk, kemudian kita create produknya. Kita namakan produknya adalah medical check-up. Lalu can be purchase-nya kita antik. Kemudian product type-nya adalah service. Lalu price-nya adalah 50.000. Ini kita masukkan 50.000. Customer tax-nya anggap saja tidak ada. Selesai, setelah itu kita langsung bisa klik save. Tapi waktu itu saya udah pernah membuatnya, yaitu di bagian kita cari can purchase-nya kita tik. Nah, di sini saya udah membuatnya sebelumnya dengan data-data yang sama seperti yang telah saya sebutkan. Oke, setelah itu kita akan melakukan skenario-nya. Yang pertama, kita akan mendaftarkan pasiennya terlebih dahulu. Di sini kita akan login sebagai resepsionis, yaitu Maudi. Kita login dulu di Windows lainnya. Kita akan login menjadi resepsionis @mkindo.com. Masukkan password-nya, lalu kita login. Ini supaya tidak menunggu, nanti kita juga perlu login sebagai dokter. Oleh karena itu, kita bisa login dulu, dokter@mkindo.com, admin. Oke, ini udah. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian hospital management. Oke. Ini kita login sebagai Maudi. Kita buka menu hospital management, kemudian tekan tombol create untuk mendaftarkan pasiennya. Kita create. Patient name-nya kita isi dengan Bu. Sebelumnya juga saya udah mendaftarkan, tapi kita masukkan lagi. Bu, date of birth-nya adalah 22 Februari 2002. Kita pilih 2002 Februari, lalu pilih tanggal 22.
seksnya adalah female. Nah, kemudian Anda bisa langsung klik save saja untuk membuat pasiennya. Nah, karena sebelumnya saya udah mendaftarkan pasiennya, jadi kita tidak perlu save yang ini. Ini adalah pasien yang telah saya daftarkan. Oke, kemudian kita bisa lanjut. Setelah itu kita akan membuat appointment. Nah, di sini kita akan login sebagai resepsionis juga. Kita masuk ke menu appointments, kemudian kita create appointment-nya. Di sini pasiennya adalah pasiennya bernama Bu, kemudian physician-nya adalah Inge, lalu appointment date-nya kita bikin tanggal 30, kemudian jam 1 siang, 1.00, dan juga 00. Lalu appointment end-nya kita isi menjadi tanggal 30. Anggap saja appointment-nya akan berlangsung selama 1 jam. Jadi jam 2 harusnya udah selesai, 14.00. Nah, outpatient, pasien statusnya, invoice action-nya kita tidak centang. Lalu consultation service-nya adalah medical check-up. Di sini kita klik yang medical check-up. Kemudian kita klik save. Kita save, nah ini hasilnya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian selanjutnya setelah membuat appointment. Di sini kita akan, Bu-nya akan melakukan appointment dengan dokter Inge. Setelah melakukan appointment, ternyata ada obat yang harus diminum oleh Bu. Jadi sebagai dokter, ia akan meresepkan obat menggunakan menu pasien, lalu prescription. Nah, di sini kita login sebagai dokter Inge, lalu kita masuk ke bagian hospital management, lalu kita pilih appointment. Nah, di sini kita akan melihat appointment yang udah dibuat sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan appointment-nya dengan cara melakukan appointment-nya, lalu membuat resepnya. Di sini kita akan membuat resepnya. Pasien ID-nya adalah Bu, lalu prescribing dokternya adalah Inge juga. Kemudian di sini tanggalnya kita biarkan. Lalu kita masukkan prescription detailnya adalah kita masukkan paracetamol. Misalnya si Bu-nya ternyata demam, jadi harus minum paracetamol. Nah, di sini kita masukin paracetamol, atau kita misal masukin Dumin ya, untuk memperlihatkan cara membuat yang baru, create Dumin, lalu di sini kita pilih nama produk yang udah didaftarkan sebelumnya. Nah, sebelumnya saya memilih paracetamol 500 mg yang udah didaftarkan oleh teman saya. Jadi di sini kita discard, lalu paracetamol 500 mg, yang ini saya kosongin saja sebagai contoh. Lalu kita klik save and close. Nah, ini kita akan pilih untuk print. Kita printnya dicentang juga, save and close. Kemudian kita klik save. Oke, ordernya udah kebuat. Nah, di sini kita bisa lanjut nih ke bagian mencetak resepnya. Di sini kita bisa langsung tekan print prescription untuk mencetaknya. Nah, ini adalah contoh report resepnya. Pasien information-nya adalah Bu, lalu dokternya adalah Inge. Medikamennya adalah paracetamol 500 mg. Oke, lanjut. Kita bisa membuat invoice. Nah, invoice-nya itu kita dapat menekan tombol create invoice, lalu kita klik create prescription invoice. Oke, setelah invoice-nya kebuat, kita bisa buka. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah masih draft. Nah, untuk itu kita bisa langsung tekan confirm. Confirm, lalu misalnya nih si ibunya udah bayar. Nah, kita bisa register payment-nya. Kita register payment-nya, misal jurnalnya adalah bank, lalu payment date-nya adalah tanggal 29. Oke, kita langsung create payment. Oke, ini akan berubah menjadi in payment, dan ini udah ada informasi paid on 5/29/2022 sebanyak 10.000.
Oke, itu tadi untuk membuat invoice-nya. Nah, yang appointment sebenarnya kita juga sama, dengan cara yang sama kita bisa membuat invoice-nya dengan mengklik tombol ini dan melakukannya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, tidak akan saya lakukan lagi. Kalian bisa mencobanya sendiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.